Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hafiz Kurniawan. Saya berkuliah di IAIN Kota Pontianak, jurusan Psikologi Islam. Di sini saya akan membuat video UTS tentang definisi kebahagiaan. Kebahagiaan memiliki kata dasar bahagia yang berarti keadaan atau perasaan yang tentram dan senang, atau bisa diartikan dengan terbebas dari segala sesuatu yang menyusahkan. Adapun kebahagiaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan kesenangan dan ketentraman hidup secara lahir dan batin. Pengertian kebahagiaan dalam agama Islam. Kebahagiaan dalam konteks ajaran Islam adalah determinan yang ditujukan umat manusia di dunia dan di akhirat. Seseorang muslim misalnya dianggap tidak bahagia jika ia hanya memfokuskan pada dimensi dunia dan mengabaikan dimensi lain yang lebih abadi, yaitu akhirat. Konsep seperti ini tentu saja cukup baik dan konstruktif, artinya akan mendorong manusia terus memiliki harapan bahkan dimensi masa yang akan datang. Aspek-aspek kebahagiaan. Yang pertama, terjalinnya relasi atau hubungan yang positif dengan orang lain. Hubungan positif atau relasi positif tidak hanya sekedar memiliki pasangan, teman, ataupun anak. Akan tetapi, hal yang harus kita lakukan adalah menjalin hubungan yang positif dengan orang-orang yang ada di lingkungan sekitar. Yang kedua, keterlibatan penuh. Keterlibatan penuh tidak hanya sekedar pada karir, namun juga terkait dengan aktivitas yang berkaitan dengan hobi dan aktivitas bersama keluarga. Adapun hal-hal tersebut dengan dilibatkannya diri secara penuh, secara fisik, hati dan pikiran yang harus juga ikut serta dalam aktivitas tersebut. Ketiga, penemuan makna dalam hidup. Dalam keterlibatan, penuh serta relasi yang positif dengan orang lain secara tersirat merupakan salah satu cara untuk mencapai kebahagiaan, yaitu menemukan makna dalam hal apapun yang dilakukannya. Yang keempat, optimisme yang realistis. Orang yang ditemukan lebih bahagia dalam kehidupannya, tidak mudah cemas karena dalam menjalani kehidupannya penuh dengan harapan. Yang kelima, resiliensi. Orang yang berbahagia dalam hidupnya juga mengalami suatu penderitaan. Hal ini dikarenakan kebahagiaan yang tidak tergantung pada beberapa banyak peristiwa menyenangkan yang dialaminya. Namun, sejauh mana seseorang tersebut mampu bangkit dan dari penderitaan yang dialaminya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebahagiaan. Sligma menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kebahagiaan terbagi menjadi faktor eksternal dan faktor internal. Adapun faktor eksternal yang mempengaruhi kebahagiaan seseorang seperti berikut. Kehidupan sosial. Orang yang bahagia dalam kehidupan menjalani kehidupan sosial yang kaya dan memuaskan. Dalam kehidupannya, seseorang individu yang bahagia lebih banyak menghabiskan waktu untuk bersosialisasi daripada menyendiri. Yang kedua, agama atau religiusitas. Orang yang lebih puas dan bahagia terdapat kehidupannya lebih religius daripada orang yang tidak religius. Hal tersebut dikarenakan agama memberikan harapan pada masa depan dan menciptakan makna dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, pernikahan. Sligma menyatakan bahwa pernikahan sangat erat kaitannya dengan kebahagiaan. Keempat, Sligma menjelaskan bahwanya sehat tergantung dari
persepsi subjektif terhadap kesehatan pada diri individu. Di dalam Al-Quran dijelaskan ada 4 cara untuk mendapatkan kebahagiaan. Yang pertama, ridho. Ridho dapat menenteramkan jiwa manusia dan memberikan kebahagiaan dan kelembutan di dalam jiwa seseorang manusia. Seseorang manusia yang ridho dan menerima apa yang dipilihkan oleh Allah untuknya, pasti mengetahui bahwa pilihan Allah adalah sesuatu yang terbaik baginya dalam segala situasi dan kondisi. Kedua, ada rendah hati atau tawadu. Rendah hati secara bahasa berasal dari kata kafada, yang berarti memudahkan urusan orang lain atau memberikan kemudahan bagi orang lain. Ia juga bermakna turun, karena turun berarti menuju tempat yang lebih rendah dari sebelumnya. Lawan dari tawadu yaitu takabur, sombong. Takabur atau kesombongan adalah sikap yang menunjukkan penolakan terhadap kebenaran sekaligus merendahkan manusia lain. Sikap ini biasanya tumbuh karena seorang manusia merasa dirinya lebih dari yang lain. Yang ketiga, dengan cara berzikir. Berzikir kepada Allah merupakan kualitas hati dan jiwa yang diperoleh melalui latihan dan upaya sungguh-sungguh untuk mendekatkan diri kepadanya. Apabila hati selalu tenggelam di dalam zikir, maka berbagai manfaat akan diperoleh oleh para penzikir, baik manfaat secara fisik, jiwa maupun rohani. Yang keempat, dengan cara berdoa. Doa adalah tali penghubung antara seseorang hamba dan Tuhannya. Dengan doa, individu akan mengetahui hakikat dirinya sebagai seseorang yang lemah dan sangat membutuhkan Allah sebagai penolongnya. Doa merupakan penghubung atau permintaan yang disampaikan oleh seseorang hamba kepada Robnya dalam segala situasi dan kondisi. Baiklah, kita masuk faktor-faktor yang menghalangi kebahagiaan. Yang pertama ada kemiskinan. Harta memang bukan segalanya, tetapi kebahagiaan akan sulit didapatkan jika kita tidak memiliki harta. Apabila seseorang memiliki harta yang banyak, maka akan mudah untuknya memenuhi segala apa yang diinginkannya dan hidup dengan senang, menikmati harta yang dimiliki. Namun apabila kurang harta akan menyebabkan manusia tidak bahagia karena tidak bisa memenuhi segala kebutuhannya. Yang kedua yaitu kejahatan. Kejahatan merupakan perbuatan yang tidak disukai oleh setiap orang, walaupun pelaku kejahatan itu sendiri. Kejahatan tidak dapat menghilangkan kebaikan, akan tetapi kebaikan dapat menghilangkan kejahatan. Dampak dari perbuatan jahat pada hakikatnya yaitu membuat pelaku kejahatan hatinya tertekan, jiwanya gelisah dan tidak merasakan ketenangan. Yang ketiga, disorganisasi keluarga. Disorganisasi keluarga dapat diartikan sebagai keretakan atau perpecahan keluarga karena salah satu anggota keluarga gagal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peranan sosial. Perpecahan dalam keluarga dapat terjadi di semua kalangan dan sebab yang berbeda. Hal tersebut cepat atau lambat dapat mempengaruhi pencapaian kebahagiaan baik perorangan ataupun keluarga. Kebahagiaan dalam perspektif psikologi Islam. Agama Islam meletakkan kebahagiaan sebagai puncak kejayaan seseorang. Kebahagiaan dan kesejahteraan bukan menunjuk kepada sifat badani dan jasmani manusia, bukan pula pada suatu akal pikiran semata, dan tetapi kebahagiaan menunjuk pada keyakinan diri seseorang manusia akan hakikatnya terakhir yang mutlak yang dicari-cari itu Allah. Terima kasih telah menonton video saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.